Memang saudara-saudara, saya kalau kita bicara tentang fakta perkara ini, terutama fakta-fakta yang berhubungan dengan penyidikan dan penuntutan perkaranya, memang agak sulit untuk kita katakan atau menariknya secara langsung bahwa ini berhubungan dengan kegiatan politik tertentu. Akan tetapi kita bisa rasakan itu, gitu loh ya. Cuma saya terus terang karena saya sebagai lawyernya Antasari yang kebetulan mempelajari dan membaca hampir, saya kira saya sudah membaca 8 atau 9 perkara ini, 9 berkas yang terus terang buat saya, kalau kita mau katakan bahwa secara persis ini berhubungan dengan politik, tidak. Akan tetapi bahwa ini nyerempet politik, iya. Karena begini, saudara-saudara, saya terus terang yang sampai sekarang saya tidak juga bisa memahaminya secara baik. Bagaimana sikap KPK terhadap penyidik. Ya. Salah satu contoh saja misalnya kalau kita mau coba lihat secara baik. Ya, bahwa ada satu peraturan pemerintah nomor 29 kalau saya tidak salah tahun 2009. Yang menyatakan kira-kira begini, bahwa setiap pejabat KPK itu, pimpinan di KPK itu, mereka mempunyai hak untuk diberikan perlindungan hukum dan juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari KPK. Tapi apa yang saudara-saudara ketahui? Satu saat pernah sekali pimpinan KPK itu Minus Chandra kalau saya tidak keliru, datang ke Polda Metro Jaya, ke tempat Antasari ditahan, itu tidak lebih dari 10 menit. Yang tidak jelas juntrungannya. Dan tidak jelas juga yang tidak dibicarakan. Artinya apa? Ini kalau tidak berhubungan dengan situasi tertentu, ya, tidak mungkin pimpinan KPK ini yang gagah-gagah dan hebat-hebat itu akan melakukan hal seperti ini. Apalagi mereka tidak menjalankan kewajiban mereka memberikan perlindungan hukum yang patut terhadap Antasari. Ini kan satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah mengenai kedudukan dan protokoler pimpinan KPK. Ini satu. Kemudian yang kedua, ini yang barangkali juga tidak banyak teman-teman yang tahu. Sesudah Williardi Wizard membuat pengakuan di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa dia dikondisikan ya, di dalam pemeriksaan itu untuk menarik Antasari dalam perkara ini. Kemudian dia mencabut keterangan-keterangan dia di di dalam BAP. Nah, serta-merta 1 minggu kalau saya tidak keliru, kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi supaya terhadap pemecatan Antasari yang sudah dilakukan secara tetap itu ditinjau ulang, ya, karena ada pengakuan seperti ini yang disampaikan oleh Williardi Wizard di hadapan persidangan. Akan tetapi kalau saudara-saudara mau tahu apa jawaban Mahfud MD, dia katakan kepada saya dan Denny Kailimang, perkara ini tidak mungkin kami periksa karena perkaranya Bibit dan Chandra sudah ada kesepakatan di Majelis Hakim, ya, Konstitusi MHK, ya, yang menyimpulkan bahwa perkara ini sudah selesai dan kita sudah punya putusan, yaitu bahwa pemberhentian sementara terhadap Bibit dan Chandra tidak boleh dilakukan. Nah, ini sesudah putusan dibacakan. Artinya apa? Apa yang mau saya katakan bahwa sebenarnya terhadap Antasari ini bukan hanya LSM, teman-teman LSM yang ketika itu yang mencoba memojokkan dia, ya. Tetapi Mahkamah Konstitusi pun tidak mau mengadili perkara yang belum diputus ketika itu. Sampai kami katakan kepada Saudara Mahfud ketika itu, Pak Mahfud, ini kan belum ada putusan yang dibacakan. Kalau kita bicara tentang hukum di negeri ini, maka satu keputusan itu baru dianggap ada keputusan kalau putusan itu sudah dibacakan di hadapan persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum.